Berikutnya yang kita bahas adalah subjek. Setelah subjek ini adalah objek pronoun. Nah, objek pronoun bisa dilihat di sini ada me, you, him, her, it, us, you, them ya. Jadi kalau tadi subjeknya I, maka objek yang digunakan me. Kalau you sama, kalau dia untuk laki-laki maka berubah menjadi him. She, sebelumnya subjeknya she, kemudian objeknya berubah menjadi her. It tetap sama, kemudian we juga berubah ya, kami, we menjadi us. Kami juga artinya sama, cuma berbeda bentuknya. Nih you banyak. Kenapa Bu you ada 2? Nah, you 2 ini maksudnya misalnya untuk benda-benda yang banyak, maka kita menggunakan you bukan it. Oh bukan untuk benda, ini untuk orang ya. Misalnya orangnya itu banyak, maka menggunakan you. Ya, kemudian ini tadi they. Nah, they ya. They ini bisa digunakan juga untuk benda jika bendanya itu banyak. Ya, they itu artinya mereka. Subjeknya menggunakan they, objeknya menggunakan them. Oke. Kita lihat penjelasannya. Nah, objek pronoun digunakan untuk menggantikan kata benda yang merupakan objek langsung atau tidak langsung dari sebuah klausa atau kalimat ya. Nah, biasanya objek pronoun letaknya setelah kata kerja. Kalau tadi subjek pronoun itu sebelum kata kerja. Ya, kalau objek berarti dia setelah kata kerja atau setelah kata to. Biasanya setelah ada kata to itu maka objek pronoun yang digunakan, atau setelah preposition. Nah, prepositionnya itu bisa with, beside, behind dan sebagainya ya. Bisa dicari di googling nanti apa saja preposition itu banyak ya. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama ini penggunaannya nih ya, penggunaannya ini misalnya ibu hilangin ya, ibu hilangin dulu. Nah, supaya kamu mengerti ya, jadi kita hilangkan dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Give the book to. Ya, give the book to. Berikan buku kepada. Ini ada kata to. Tadi kan setelah to itu maka objek itu bisa digunakan ya. Karena ini sebelumnya tidak ada kalimatnya, kita tidak tahu ini objeknya apa. Ya udah kita isi sembarang aja, misalnya give the bag to, kepada saya. Kepada saya berarti yang digunakan adalah me ya. Jangan I yang digunakan, tapi me. Give the book to me. Jadi tadi setelah kata to. Kemudian kalimat berikutnya, the teacher want to talk to. Sama, ini masih setelah kata to ya. Guru ingin berbicara kepada siapa? Kepada kami misalnya. Kami di sini menggunakan kata kami di sini menggunakan apa? Kami. Nah, kalau kami tadi di sini subjeknya we. Berarti di objek dia menggunakan us ya. Berarti di sini kita isi dengan us. Ingin berbicara kepada kami. Nah, berikutnya Jack.
Jack is hurt because Bill beat bla 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 bla. Nah, subjeknya ini adalah Jack. Jack kesakitan karena Bill memukulnya. Nya itu memukul dia ya, memukul dia atau memukulnya kata gantinya. Nah, siapa yang dipukul? Itu adalah si Jack. Kata ganti untuk Jack itu di subjek apa? Masih ingat? Kalau di subjek, kata gantinya untuk laki-laki itu menggunakan he, sedangkan di objek kita menggunakan him. Nah, karena dia di sini setelah kata kerja, ini adalah kata kerja, maka kita menggunakan objek pronoun yaitu him. Oke, selanjutnya kalimat selanjutnya kita analisa. Rachid received a letter from bla 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 last week. Rachid menerima surat dari bla 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 minggu lalu. Nah, bla bla blanya ini siapa? Misalnya from her misalnya, dari dia tapi perempuan, maka yang digunakan itu adalah from her. Ini kalimatnya tidak lengkap ya, jadi kita isi terserah aja. Oke, selanjutnya ini contoh berikutnya adalah where is my watch? Ya, where is my watch? Mark can find bla 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 bla. Di mana jamku? Mark tidak bisa menemukannya. Nah, ini adalah kata kerja. Berarti di sini harus diisi dengan objek. Nah, objek pronoun. Objek pronounnya apa di sini? Kata apa? Nah, di sini my watch. My watch itu adalah benda. Ya, kalau benda berarti digantikan dengan kata it, ya. Menemukannya. Yang kalimat berikutnya, don't be angry with bla bla bla. Nah, di sini ada kata with ya. Kalau ada kata with berarti di sini diisi juga dengan objek pronoun. Tapi karena kita tidak tahu harus diganti dengan kata apa, apakah me, you, her, him. Nah, kita tidak tahu karena tidak ada kalimat sebelumnya, maka kita ganti misalnya dengan don't be angry with him, with him, dengannya misalnya. Nah, berikutnya ini, tell bla 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 to hurry up. Tell bla 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 to hurry up. Nah, ini tidak ada kalimat sebelumnya, jadi kita tidak tahu menggantikan siapa. Tapi di sini ada kata tell ya. Tell ini adalah kata kerja ya. Karena setelah kata kerja, maka kita menggunakan objek di sini untuk mengisi. Karena kita tidak tahu kalimat sebelumnya, untuk menentukan pronounnya kita isi sembarang saja. Ini kita misalnya tell them misalnya. Katakan pada mereka untuk bersegera. Ya. Nah, itu tadi mengenai objek pronoun ya. Jadi kalian harus ingat ciri-ciri antara objek dan subjek pronoun agar tidak tertukar ya. Jadi harus diingat-ingat supaya tidak tertukar mana yang digunakan. Kalau subjek pronoun itu sebelum kata kerja digunakan, sedangkan kalau objek pronoun ini setelah kata kerja ya. Atau kalian bisa baca lagi nanti apanya nih deskripsinya ya, penjelasannya.